Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anies Baswedan, calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, akhirnya membongkar fakta di balik tarik-menarik rencana salah satu partai, yakni PKS, itu mendukungnya menjadi calon presiden. Ini prosesnya sangat menarik ya, karena menurut Anies, PKS itu mendapat rayuan, tekanan, dan ancaman agar tidak mendukung pencalonannya. Siapa yang merayu, menekan, bahkan mengancam PKS tidak dijelaskan oleh Anies. Presiden PKS Ahmad Saihu ketika ditanya oleh wartawan juga menjawab secara diplomatis bahwa dalam politik rayu-merayu itu soal biasa. Tapi tanpa dijelaskan pun sesungguhnya kita sudah bisa menduga-duga siapa yang dimaksud oleh Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Suro PKS yang bergabung dalam tim kecil koalisi perubahan, yakni Soebul Iman, pernah memberikan petunjuk, seperti ini petunjuknya, bahwa ada seorang menteri kabinet Jokowi yang juga ketua umum partai pernah menawari PKS masuk dalam kabinet Jokowi. Tujuannya itu jelas ya, dengan masuknya PKS ke dalam kabinet, maka ya koalisi perubahan ini akan berantakan, karena koalisi perubahan ini kan terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat. Jadi kalau salah satu keluar, itu otomatis koalisinya akan berantakan dan Anies itu tidak akan dapat tiket. Artinya kalau PKS itu bersedia masuk dalam kabinet, PKS tentu tidak lagi bergabung dalam koalisi perubahan dan batal mengusung Anies gitu ya. Siapa menteri yang juga ketua umum partai itu, kita juga cuma bisa menduga-duga, karena sekarang ini kan ada 3 orang ketua umum partai yang juga jadi menteri di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Yang pertama tentu saja itu kita menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum partai Gerindra. Yang kedua siapa? Kedua yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga ketua umum Partai Golkar. Dan yang ketiga ini yang paling belakangan masuk dalam kabinet, yakni Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional. Siapa kira-kira di antara ketiga orang itu yang menawari PKS? Silakan Anda menduga-duga sendiri. Tapi dari sumber lain saya juga mendengar itu bukan hanya sang ketua umum, itu ada juga seorang menteri lain itu yang datang ke PKS, dan menteri ini memang selama ini dikenal cukup dekat dengan PKS. Dia menawarkan hal yang sama, masuk kabinet, tapi ini pakainya lebih lengkap. Bukan hanya dapat jatah 2 menteri, tapi ada juga kompensasi-kompensasi lain yang cukup menggiurkan. Tapi rupanya tawaran-tawaran ini tidak cukup membuat PKS tergoda, dan kemudian PKS tetap bertahan. Dan sebaliknya sebenarnya bukan hanya berasal dari tawaran, tapi dari ada internal PKS sendiri yang kalau menurut juri bicara dari PKS, yang Muhammad Khalid, dia pernah menyatakan yang juga berkomunikasi dengan istana. Jadi sebenarnya ini ada dua komunikasi 2 arah lah gitu. Ya tapi kata Khalid itu biasalah komunikasi dengan istana seperti itu. Dia menyamarkan pernyataannya dengan semacam itu. Jadi sebenarnya wajar kalau kemarin itu, walaupun sebelumnya sudah dinyatakan mendukung, yakni sudah disampaikan oleh Soebul Iman dalam sebuah konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, di sebuah restoran di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 Januari lalu. Anies itu ya belum sepenuhnya lega, dan baru kemarin dia merasa lega karena itu udah keputusan formal dari partai, karena pengumuman dia dideklarasikan menjadi calon presiden dari PKS itu dilaksanakan setelah penutupan rapat Majelis Suro PKS ya. Ini forum tertinggi di PKS yang beranggotakan 99 orang. Jadi ini sudah sah PKS mendukung Anies Baswedan. Dengan begitu, dengan sikap, atau pengumuman atau pembacaan sikap dari Majelis Suro PKS tadi, target operasi untuk PKS itu masuk dalam kabinet batal. Ini sekali lagi penting dikaitkan dengan presidensial threshold 20%, jadi syarat untuk pencapresan. Karena dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa untuk menjadi baca pres itu dia harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR atau 25%
suara secara nasional. Nah, sekarang dengan bergabungnya Nasdem, PKS, dan kemudian Demokrat ini udah memenuhi syarat 20%. Nah, ini kan kalau kemarin misalnya katakanlah PKS itu bersedia masuk kabinet, maka kan sebenarnya Pak Jokowi itu gampang dengan tinggal menendang Nasdem keluar dari kabinet. Apalagi kan Nasdem ini kan punya 3 menteri ya, punya Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Jadi kalau katakanlah PKS tadi ditawari dua menteri, masih sisa 1 menteri, ini tinggal ditambahkan lagi ke salah satu partai pendukungnya supaya enggak ribut-ribut lah begitu ya. Jadi ini operasi ini tadi, ini operasi yang paling penting ya. Jadi kalau tinggal Nasdem dan Demokrat, sekali lagi, ya Anies itu batal mendapatkan tiket. Karena kursi Nasdem dan Demokrat itu tidak mencukupi untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Nah, dengan deklarasi PKS kemarin, itu dipastikan Anies itu sekarang menjadi bakal calon presiden, baca pres pertama yang telah mendapatkan tiket. Ini kan tinggal menunggu deklarasi Demokrat, yang saya kira ini bersifat formalitas, karena kan sudah ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono langsung sudah menyatakan bahwa partainya mendukung Anies Baswedan, dan ini saya kira yang kita tunggu tinggal deklarasi bersama ketiga partai tersebut. Apakah dengan begitu, meskipun sudah PKS menyatakan mendukung Anies Baswedan melalui deklarasi, dengan begitu dapat dipastikan bahwa Anies itu akan melenggang dan berlaga pada Pilpres 2024? Ini tunggu dulu ya. Kita harus ingat lagi pernyataan Anies bahwa ada rayuan, tekanan, dan ancaman. Ini yang tadi yang kita ceritakan itu baru berupa rayuan ya. Yang tekanan dan ancaman nggak diceritakan. Artinya, tapi kita bisa menyimpulkan kan berarti niat untuk menghalangi Anies Baswedan ini sangat serius. Dan berbagai macam cara itu bisa ditempuh, cara halus maupun cara yang kasar. Saya berkali-kali menyebutkan ada setidaknya itu 2 skenario yang saat ini ya menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Skenario pertama adalah secara politis, yakni menghalangi Anies mendapatkan tiket dari ini, dan ini kan sebenarnya sejak awal itu sudah didesain dengan cantik ya. Karena tinggal partai oposisi di luar pemerintahan itu kan tinggal 2 partai, yakni PKS dan Demokrat, dan itu tidak mencukupi PT 20%. Tapi kan kemudian berantakan dengan keluarnya Nasdem dari partai pendukung pemerintah, dan bahkan yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan ini harus dilihat bahwa skenario gagalnya skenario 2 capres itu yang memulai adalah Nasdem gitu ya. Nah, sekarang itu sudah gagal ya. Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah sepakat menyalonkan Anies. Kan ganjalannya itu tinggal siapa nanti yang akan jadi calon wakil presidennya. Cukup alot, tapi saya kira mungkin tidak akan sampai membatalkan kesepakatan di antara mereka bertiga. Yang kedua, ini yang secara hukum. Kalau yang opsi pertama tadi sudah batal ya. Kedua secara hukum. Yang sekarang ini kasat mata itu adalah kasus Formula E di KPK. Kendati Dewan Pengawas sudah mendesak agar kasus tersebut segera diperjelas statusnya ya melalui Ketua Dewan Pengawas Tumpak Torangan Panjaitan yang dia minta Panggabean maksud saya, yang dia minta untuk kalau memang Anies bersalah segera ditetapkan sebagai tersangka, kalau tidak ya harus segera statusnya juga diperjelas. Nah ini tapi kalau kita menyimak respon dari Ketua KPK Firly Bahuri yang dia menyatakan bahwa itu pernyataan secara normatif lah, dia menyatakan ya memang seperti itu sesuai dengan aturan, kalau orang memang tidak terbukti ya akan dilepas, kalau dia bersalah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita menangkap ini ada kesan bahwa Firly Bahuri ini belum nyerah untuk menjadikan Anies Baswedan untuk jadi tersangka. Jadi hati-hati para pendukung Anies Baswedan ya. Ini belum selesai urusannya. Kan kita tahu selama ini yang jadi hambatan utama Pak Firly itu untuk menjadikan Anies tersangka itu dari kalangan penyidik yang menolak menjadikan Anies sebagai tersangka karena belum cukup 2 alat bukti. Dan sekarang ini kita tahu mereka ini dari kalangan penyidik yang jadi hambatan, dan sekarang kita tahu Pak Firly itu sudah mengembalikan Direktur Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro itu kembali ke Mabes Polri. Terus ada juga yang langsung kembali sendiri Kasatgasnya penyidikan gitu ya. Tri Suwartono juga sudah kembali, dan kemudian Direktur Penuntutan ini juga Pak Fitroh ini kembali ke Kejaksaan Agung. Jadi artinya kalau
Pak Firly bisa membersihkan para penyidik yang selama ini menentangnya dan mengganti dengan penyidik baru yang mau menuruti kemauannya untuk mentersangkakan Anies, maka Anies bisa dijadikan tersangka, maka batallah pencapresan Anies karena dia jadi apa punya catatan hukum menjadi tersangka, jadi nggak bisa dimajukan, apalagi kan sekarang belum didaftarkan secara resmi ke KPU. Nah, kalau itu juga tidak bisa, hambatan itu tidak bisa diatasi oleh Firly, artinya dia menyerah, tidak bisa mentersangkakan Anies, sebenarnya masih ada skenario lain yang bisa menggagalkan pencapresan Anies ini. Apa itu? Yang paling mungkin itu adalah penundaan pemilu. Bila pemilu jadi ditunda, ya Anies pasti batal maju sebagai capres, walaupun dia sudah punya tiket, orang pemilunya juga tidak ada. Anda tentu bertanya bagaimana caranya? Secara konstitusi, penundaan pemilu itu bisa dilakukan bila negara dalam kondisi darurat dan terjadi kegentingan memaksa. Nah, belakangan ini ternyata kelihatannya banyak yang mencurigai bahwa ini proses hukum yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, yakni berkaitan dengan gugatan sistem proporsional tertutup itu, kabarnya itu akan digunakan menjadi pintu masuk. Apalagi konon itu Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan proporsional tertutup itu ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Ini kita simak dari Pak SBY yang dia mendengar soal itu dan dia menyatakan negara dalam kondisi genting. Kemudian juga yang menarik, isu ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Pendukung Pemerintah, yakni Caimin, negara dalam bahaya. Nah, saya lupa ya, ini Caimin ini kan apa menyebutnya begini, negara dalam kondisi dangerous, bukan hanya bahaya tadi ya. Nah, saya tadinya bingung ya, gimana sih caranya sistem keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem proporsional tertutup itu bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu? Nah, tiba-tiba saja saya membaca berita, Pak Zulkifli Hasan, ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menyatakan kalau sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, maka dia akan mengerahkan 5.000 orang kadernya, itu setiap hari untuk melakukan unjuk rasa. Nah, ini kan kalau bayangkan kalau ada berapa partai ini yang menolak, ada 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup ini, kalau setiap hari mereka mengerahkan 5.000 orang kadernya untuk melakukan unjuk rasa, ini kan juga bisa, negara kan bisa jadi kacau ya. Dan negara kacau dan kemudian ditetapkan jadi darurat, ini bisa jadi alasan penundaan pemilu. Semua kemungkinan-kemungkinan itu perlu kita exercise ya. Tujuannya apa? Agar jangan sampai terjadi penundaan pemilu. Ini bukan semata-mata persoalan Anies atau bukan jadi calon presiden, siapapun yang jadi calon presiden dan calon wakil presiden, jangan sampai terjadi penundaan pemilu. Sebab kalau kalau betul-betul terjadi penundaan pemilu dan kemudian kekuasaan Pak Jokowi diperpanjang, ya ini negara demokrasi ya, ini benar-benar itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi berbahaya. Bila peluang penundaan pemilu itu bisa kita halangi, kita batalkan, maka pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana pemilu, khususnya Pilpres itu bisa berjalan dengan jurdil, jujur dan adil. Waktu dulu disebutkan langsung, umum, bebas dan rahasia, atau luber jurdil dulu sebutnya begitu ya. Sebab kalau katakanlah Anies ini bisa maju ke Pilpres atau siapapun lah ada kandidat oposisi yang bisa bisa maju dalam Pilpres melawan kandidat yang diusung pemerintah. Dan kalau kemudian pemilunya berlangsung tidak adil, tidak jujur dan adil, di mana pemerintah itu menggunakan instrumen negara dimanfaatkan untuk mendukung proses kecurangan, untuk mencurangi lawan dari kandidat-kandidat yang diusung oleh oposisi, ya pemilu tidak ada gunanya juga. Ini karena kita nanti semua para pemilih ini hanya dimobilisasi untuk datang ke TPS itu menjadi stempel, menjadi justifikasi seolah negara kita sudah demokratis. Padahal siapa yang jadi pemenangnya itu sudah ditetapkan lebih dahulu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.